Oke. Oke. Puji Tuhan, hari ini oleh karena anugerah Tuhan kita bisa ketemu lagi dan menikmati anugerah Tuhan. Mungkin kita nyanyi lagu yang pertama itu Bila Topan diganti mungkin ya, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Iya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu. Iya, dah. Bila topan keras melanda hidup, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your blessings, count your blessings, name them one by one. Yes, amen. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Mari kita berdoa. Karena hari ini lagi kami belajar Tuhan untuk terus diingatkan oleh Tuhan, menghitung berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pertemuan lagi pada saat ini, keluarga Agape. Kami percaya Tuhan pertemuan kami ada sesuatu yang baru lagi yang Tuhan mau nyatakan kepada kami. Semua Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu. Sehingga ketika kami menikmati persekutuan seperti ini, Roh Tuhan bekerja walaupun di dalam tempat yang berbeda-beda jauh Tuhan, tapi kami percaya bahwa Roh Allah bekerja di antara kami, menyatakan sesuatu yang baru bagi kami. Sehingga Tuhan kami terus Tuhan belajar setia di dalam melayani Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan persekutuan bersama Agape ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga biar teman-teman yang belum sempat hadir, Tuhan juga melawat mereka. Tuhan melawat kami yang berkumpul. Terpujilah nama-Mu, biarlah persekutuan pada saat ini dari awal pertengahan sampai akhirnya boleh terjadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus.
dalam nama Yesus. Amin. Oke, kita nyanyikan nyanyian yang berikutnya. Mari kita nyanyikan Yesusku yang ajaib. Yesusku yang ajaib, tinggalkan surgaku dan tebus jiwaku dengan darahnya. Sekarang selamatlah aku, puji namanya. Yesusku yang ajaib, biar sepanjang hari ku berpujimu, Rajaku dan Nabi, Imam yang kudus. Yesusku yang ajaib, Yesusku yang ajaib, ku berhutanglah, ku berhutang jiwa pada Tuhanlah. Biar sepanjang hari ku memuji terus, Rajaku dan Nabi, Imam yang kudus. Kita akan mempersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Cornelius Sianturi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, mari kita menaikkan pujian I Need Thee Every Hour. Dan setelah itu doa firman Tuhan dan firman Tuhan oleh Pendeta Cornelius Sianturi. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender rose like thine can peace of me. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, our Savior. I come to thee. Every hour, joy of pain. I need
Silakan Pak Kornel. Pak Kornel. Ya, shalom semua. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kami hamba-Hambamu boleh menghampiri tahta-Mu pada Senin pagi ini. Kami boleh bersekutu bersama, memuji dan menyembah Engkau, dan mengakui bahwa kami membutuhkan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami rindu lagi boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjamah hati kami, boleh menguatkan kami, dan juga boleh mengingatkan kami apa yang harus senantiasa kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah pembacaan dan renungan singkat firman Tuhan pada pagi ini. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saya akan sharing dari Mazmur pasal 139 ya. Mazmur pasal 139. Ini satu bagian firman Tuhan yang banyak memberkati saya di dalam perjalanan saya untuk melayani Tuhan. Dan kita semua tahu Mazmur ini digubah oleh Daud, ya, pemazmur Daud. Dan di dalam Mazmur ini dia menggambarkan ya seperti apa dia memahami Tuhan, ya, dan apa yang harus dia lakukan berdasarkan pemahamannya itu terhadap Tuhan. Nah, saya mau memberi judul Mazmur 139 ini ayat 1 sampai terakhir, yaitu kesadaran akan Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Hadir. Itu membuat Daud, ya, dia senantiasa berusaha untuk hidup di dalam kekudusan. Ya, jadi karena Tuhan itu Maha Tahu dan Maha Hadir, maka Daud dia senantiasa menjaga hatinya, menjaga hidupnya untuk senantiasa hidup di dalam kesucian, ya, di dalam kekudusan. Nah, kalau kita perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ke-7, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, di situ Daud dia menggambarkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang tahu ya segala sesuatu tentang hidupnya. Tuhan yang tahu segala sesuatu tentang keberadaannya. Ya, Tuhan yang tahu saat dia dikatakan berdiri, berjalan, berbaring, ya, juga apa yang dia katakan. Ya, itu semua itu Tuhan ketahui. Kenapa? Oleh karena Tuhan itu secara aktif. Ya, Tuhan secara aktif menyelidiki kehidupannya. Ya, jadi di dalam bagian yang pertama ini kita melihat di situ Daud menggambarkan Tuhan itu bukan sebagai Tuhan yang pasif, ya, tetapi Tuhan yang secara aktif, ya, menyelidiki kehidupannya. Ya, dia menulis seperti ini. Ya, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ya, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Ya, jadi di sini Daud dia memahami bahwa Tuhan itu Tuhan yang tahu segala sesuatu. Ya, dia tahu apa yang terjadi di masa lalu. Tuhan itu juga sosok yang dia tahu apa yang terjadi di masa kini. Dan Tuhan juga yang tahu apa yang terjadi di masa depan. Ya, jadi kalau kita perhatikan di dalam bagian ini dia menggambarkan Tuhan itu ya seperti itu seorang yang menonton televisi dan screen-nya itu ada 3. Ya, dan screen itu menggambarkan past, present, and tense, masa lalu, masa kini, masa akan datang. Dan dia melihat
secara bersamaan, ya. Jadi dia melihat waktu itu, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang secara bersamaan. Dia tidak dibatasi oleh itu, ya, oleh karena dia sendirilah yang menciptakan waktu. Makanya dia mengatakan, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ya, luar biasa ya kalau kita lihat ini pemahaman si Mazmur ya tentang Tuhan yang begitu dalam, ya, sehingga kemudian ayat yang ke-6 dia menyimpulkan di situ, ya, dia mengatakan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ya, itulah gambaran tentang Tuhan yang dipahami oleh si pemazmur. Di bagian yang pertama, dia menggambarkan Tuhan itu tahu tentang semua hal, ya, dari kehidupannya. Ya, apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan, dia sedang melakukan apa, ya, dia tahu segala sesuatu, karena Tuhan itu secara aktif menyelidiki, dan karena itu dia mengenal si pemazmur. Kemudian kita melihat ayat yang ke-7, di sini sampai dengan ayat yang ke-12, ya. Jadi bagaimana Tuhan itu bisa tahu tentang kehidupan si pemazmur? Jawabannya adalah karena Tuhan itu Maha. Dan ayat yang ke-7 di sini pemazmur dia menggambarkan Tuhan itu sebagai sosok roh. Ya, dan ini sejalan dengan pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus yang mengatakan Allah itu roh, ya, Tuhan itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Tuhan itu roh artinya bahwa dia ada di segala tempat. Hingga si pemazmur dia mengakui bahwa dia tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Ya, dia tidak bisa menyembunyikan dirinya dari hadapan Tuhan. Ya, sama seperti Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka berpikir dengan sembunyi, ya, Tuhan tidak akan mengetahui keberadaan mereka, tetapi ternyata tidak demikian. Ya, Tuhan tahu. Ya, ayat 7-12, pemazmur dia mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jawabannya adalah tidak bisa kemanapun. Ayat 8, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ya, jadi orang yang pergi ke antariksa atau ya itu ke langit, ya Tuhan ada di sana. Ya, di dunia orang mati, ya, di dalam pemahaman si pemazmur, yang berkuasa di situ bukan iblis, bukan roh-roh jahat, ya, tetapi Tuhan ada di situ, ya, di dunia orang mati. Yaitu artinya orang-orang yang kita kasihi, yang sudah meninggalkan kita, mereka pun di dunia orang mati, di Sheol itu, ada Tuhan di situ. Tuhan hadir di situ. Ya, ini saya ingat satu pengalaman. Ya, tapi ini tidak usah didoktrinkan ya. Jadi itu saya punya pengalaman bermimpi. Ya, itu bermimpi ketemu dengan senior. Ya, itu Pak Yakobus yang sudah meninggal. Jadi dulu kami sama-sama merintis jemaat dengan Pak Yakobus Heri, ya kalau semua teman-teman tahu, dan saya sangat dekat ya dengan dia. Dan waktu dia meninggal, itu saya memimpin ibadah di rumah, kemudian di pemakaman istri saya memimpin, ya. Dan saya begitu kehilangan sekali waktu dia pergi. Nah, lalu kemudian satu waktu saya bermimpi, dan saya yakin itu bukan mimpi sembarang mimpi ya, tetapi ya di dalam pemahaman saya waktu kita itu tidur itu yang butuh istirahat itu kan itu adalah jiwa kita ya, jiwa dan tubuh kita yang lelah ya, pikiran, perasaan, keinginan kita. Ya ini otak kita butuh istirahat, tubuh kita butuh istirahat. Ya.
Nah, tetapi roh kita ini kan selalu terjaga ini kan. Nah, sehingga ya di dalam pemahaman saya ya, itu kadang-kadang dia bisa nyebrang gitu ya, nyebrang-nyebrang begitu. Lalu kemudian saya mimpi bertemu Bung Yakobus. Saya pernah 2 kali ya dalam hidup saya bertemu dengan orang yang sudah meninggal, dan saya melihat mereka dalam mimpi itu, mereka sehat, mereka senang, mereka sukacita, mereka itu bercahaya, kelihatan lebih muda. Lalu kemudian itu saya ingat ya, saya cukup lama berdiskusi teologis dengan Bung Yakobus ini ya di dalam mimpi itu. Namun waktu saya bangun itu saya ingat itu sepotong pendek saja. Jadi saya bertanya kepadanya, Bung, itu gimana di sana itu? Itu di dunia sana itu, di dunia orang mati itu seperti apa? Saya tanya dia. Lalu dia bilang begini, ini kita ada di satu tempat katanya. Ya, ini tempat yang menyenangkan. Ya, dan kita semua menunggu di sini katanya. Ya. Namun tempat ini tempat yang menyenangkan, tempat yang penuh dengan sukacita. Lalu saya ingat dia bilang begini, di sini ada Tuhan. Ya, itu Tuhan ada di sini, dia bilang. Nah, saya pikir itu juga yang di dalam pemahaman si pemazmur ya, kita percaya Roh Kudus menginspirasi dia ketika dia mengubah mazmur ini, ya, sehingga dia mengatakan, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ya, jadi di dunia orang mati sekalipun, Tuhan ada di situ. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Nah, jadi kita bisa melihat dari ayat 1 sampai 12 itu, ayat 1 sampai 7, di situ si pemazmur, dia menyadari bahwa Tuhan itu maha tahu, karena Tuhan itu secara aktif menyelidiki kehidupannya, menyelidiki keberadaannya. Kemudian di bagian yang kedua, Tuhan itu maha tahu tentang semua kehidupan si pemazmur, oleh karena Tuhan itu maha hadir. Ya, dia sosok roh dan dia maha hadir. Dia hadir di segala tempat. Ya, tidak ada satupun space atau ruang di mana dia tidak ada di situ. Ya, dia hadir di situ, di dunia orang hidup, di dunia orang mati, itu ada Tuhan di situ. Nah, lalu kemudian kita lihat poin yang ketiga, kita perhatikan di sini, ayat 13 ya, sampai dengan ayat yang ke 18, ya, di situ alasan mengapa Tuhan itu tahu segala sesuatu tentang kehidupan si pemazmur adalah karena Tuhanlah yang menciptakan dia. Ya, Daud menyadari bahwa Tuhan yang menciptakannya. Ya, Tuhan yang itu dikatakan ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Ya, menenun aku dalam kandungan ibu. Nah, ini menarik ya. Kalau kita lihat di sini, kenapa si pemazmur bagian yang dia sebut ya diciptakan Tuhan di sini adalah buah pinggang ya, itu kan ginjal. Ya, ginjal. Nah, jadi rupanya ini ada penafsir yang mengatakan bahwa ini adalah dia berbicara dalam terminologi korban ya. Jadi kalau kambing atau domba itu disembelih, maka bagian terjauh yang dicapai itu adalah buah pinggang. Ya, bagian yang terjauh yang kemudian nanti dikeluarkan itu adalah buah pinggang dari domba atau kambing itu. Ya, jadi bagian yang terjauh, bagian yang paling tersembunyi dari kehidupan si pemazmur, Tuhan yang menciptakannya.
Ya, Tuhan yang menenun, sehingga dia kemudian mengatakan, bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, ya, jadi waktu masih janin, Tuhan sudah melihat dia, ya, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripada. Ya, sehingga kemudian ayat 17 dan 18, dia mengakui ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dia selami. Ya, dia mengatakan, bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Ya, jadi ini alasan yang ketiga, mengapa Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu segala sesuatu tentang kehidupan si pemazmur, oleh karena Tuhanlah yang menciptakan dia. Ya, Tuhan adalah pencipta. Ya, ini sama seperti kalau kita punya kendaraan, mobil atau motor, ya kan, itu yang membuatnya itu yang paling ngerti itu kan. Makanya kita ikutin aja gitu kan. Jadi misalnya itu si pembuat mobil misalnya bilang itu ban itu ukurannya sekian misalnya, ya. Kemudian tekanannya sekian, ya udah kita ikutin aja gitu ya. Tapi sekarang kan banyak orang, ya ini zaman sekarang itu mobilnya bannya diganti yang lebih gede, ya. Dulu ada itu Bu Mega ya, ini majelis GMI di Jogja ya. Jadi dia dengan anaknya, dengan Kijang Innova mereka, kemudian mereka waktu itu ke Jakarta, lalu mengalami itu bannya itu nyaris copot. Jadi rupanya dia punya baut-bautnya itu patah, bayangkan itu baut ban di jalan tol itu patah. Lalu kemudian saya lihat mobilnya, ya pantas itu bautnya patah, itu bannya dia ganti gede, jadi gede gitu kan, jadi lebih berat ya. Hingga waktu kena lubang itu kemudian dia karena terlalu berat, ya akhirnya itu sampai baut itu patah, itu kan sangat berbahaya. Untung mereka tidak sampai celaka. Nah, jadi itu pembuat mobil kan sudah itu menghitung ya, itu segala sesuatunya. Ya toh. Ban itu ukurannya berapa, itu tekanannya bagaimana, ya. Udah, jadi kita ikut aja gitu. Nggak usah aneh-aneh ya, jangan banyak dianeh-anehin itu kendaraan. Nah, jadi seperti itu juga Tuhan. Ya, Tuhan yang menciptakan kehidupan si pemazmur dan dia tahu segala sesuatu tentang kehidupan. Ya, Tuhan juga yang menciptakan kita. Jadi dia yang tahu apa yang terbaik ya untuk kehidupan. Nah, sekarang kita melihat poin yang berikutnya, 2 poin terakhir. Ya, di situ si pemazmur menggambarkan Tuhan itu sebagai Tuhan yang Maha Kudus dan juga Tuhan yang Maha Adil. Ya, Tuhan yang Maha Kudus dan Tuhan yang Maha Adil, dan Tuhan yang tidak akan berkompromi dengan dosa. Tuhan yang tidak akan berkompromi dengan kefasikan. Ya, di dalam ayat 19 di situ si pemazmur dia mengatakan begini, sekiranya engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpa-penumpa darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Ya, masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Ya, kalau kita lihat ya terjemahan yang lain, sekiranya engkau mematikan orang fasik, ini sepertinya kata sekiranya ini bukan terjemahan yang paling bagus ya. Kalau kita melihat di dalam NIV, di situ
dipakai kata if only you would slay the wicked, oh God. Ya. Artinya bahwa Tuhan itu pasti akan menghukum orang jahat, orang fasik. Ya, sehingga di situ kata yang dipakai itu sejalan dengan kata aslinya, itu adalah bentuk seru. Ya, kata Ibraninya dipakai kata away from me you bloodthirsty man. Menjauhlah daripadaku engkau orang-orang yang haus darah. Ya, kita juga bisa melihat itu di dalam terjemahan King James Version ayat yang ke 19 ya. Itu juga sama ya. Jadi Tuhan itu pasti akan ya menghukum ya orang jahat. Surely thou wilt slay the wicked, O God. Ya, ini juga kita bisa melihat di dalam Indonesia Terjemahan Baru. Indonesian Modern Bible. Ya, sesungguhnya engkau akan membinasakan orang fasik. Ya, jauhkanlah daripadaku orang-orang yang haus darah. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, ya si pemazmur dia menyadari, ya, dia mengakui bahwa Tuhan itu Tuhan yang Maha Kudus, ya, Tuhan yang Maha Adil, Tuhan yang tidak akan mungkin berkompromi dengan dosa. Nah, karena dia memahami karakter Tuhan yang seperti itu, ya, jadi ya ini sebetulnya bentuk perintah ya. Tadi kalau kita lihat ya dalam teks aslinya juga saya perhatikan itu bentuk perintah, menjauhlah daripadaku penumpa darah. Ya, jadi dia tidak mau dekat-dekat dengan orang-orang yang fasik, ya, orang-orang penumpah darah. Ya, dan dia mengatakan, masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau. Ya. Nah, ini ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Jadi di situ si pemazmur dia menyadari Tuhan yang Maha Tahu itu, Tuhan yang secara aktif menyelidiki dia, Tuhan yang Maha Hadir, Tuhan yang adalah Tuhan yang menciptakan dia, juga adalah Tuhan yang Maha Kudus, ya. Tuhan yang Maha Adil, sehingga kemudian dia memutuskan untuk dia tidak akan mengikuti jalan orang fasik. Ya, dia akan belajar untuk hidup di dalam kekudusan. Hingga kemudian ayat 23 sampai 24 dia menutup Mazmur ini dengan menaikkan doa kepada Tuhan. Ya, jadi ini menarik ya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama di situ dia mengatakan Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ya, dia tahu bahwa Tuhan itu secara aktif menyelidiki. Dan juga Tuhan itu mengenal dia. Nah, tetapi di dalam doanya di sini, ya, ini ada satu hal yang unik di sini. Dia mengatakan begini, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, nah jadi itu kalau kita perhatikan sebetulnya doa ini tidak ditujukan kepada Tuhan. Dalam pengertian bukan bahwa Tuhan itu tidak menyelidiki dia. Bahwa Tuhan itu tidak mengenal dia atau Tuhan itu tidak menguji dia. Bahwa Tuhan itu tidak mengenal itu pikiran-pikiran yang tidak. Tapi doa ini sebetulnya adalah satu permohonan dari pemazmur supaya Tuhan menolong dia. Ya, supaya dia sendiri pun senantiasa secara aktif menyelidiki hidupnya, menyelidiki hatinya. Ya, menyelidiki pikiran-pikirannya sehingga dia bisa tahu kalau jalannya itu sudah serong atau tidak. Ya, dia bisa tahu bahwa dia sedang berjalan di jalan yang kekal atau dia sedang berjalan di jalan menuju kebinasaan. Jadi ini saya pikir penting untuk kita hamba-hamba Tuhan yang sudah sekian lama melayani Tuhan. Ya, kita menjadi guru-guru ya, guru-guru Alkitab. Ya,
Ini juga kiranya menjadi doa kita semua supaya Tuhan sendiri menolong kita ya, agar kita boleh mengenal hati kita boleh mengenal pikiran kita, dan kita bisa tahu kalau jalan kita ini sudah serong, sehingga kita tetap boleh berjalan di jalannya Tuhan. Ya, kita boleh tetap berada di zonanya Tuhan, hingga Tuhan juga senantiasa akan selalu memakai kita di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman yang singkat yang boleh kita renungkan pada pagi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta Olvi untuk kemudian meneruskan. Puji Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang saya percaya memberkati kita semua. Kita punya Tuhan yang hebat, pikiran perasaan kita ditahu oleh Tuhan. Nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, sehingga wow, kita bangga punya Tuhan yang hidup. Kita akan masuk di dalam kesaksian dan doa syafaat, itu akan dipimpin oleh pendeta Pak Yafet. Silakan Pak. Pak Yafet yang pimpin. Pas, gimana? Yang akan bersaksi itu gimana Bu Gam? Iya, di antara kita aja. Iya, di antara kita aja ada, jika ada kesaksian, sekaligus sharingkan pokok doa gitu ya, sehingga nanti akan dipimpin oleh. Oke. Pendeta saya nggak ada di sini. Kalau pendetanya Pak Yafet ada Pak Yafet. Nah, ada ini pendeta saya nggak ada. Kagok. Antara mau, waduh, jadi grammarnya ngacok-ngacok sedikit. Iya, kalau sekali kesaksian dan doa syafaat, kalau pokok doa dari kami lah, Pak ya. Ya, silakan. Doakan khususnya saya ini masih bergumul untuk vaksin. Jadi kalau apa-apa tuh saya biasanya PCR. Nah, saya juga lagi bergumul. Ada saudara, yuk kita ke Israel katanya. Ya, saya nggak divaksin gimana gitu ya. Jadi doakan, karena saya komorbid, ada bawaan, jadi it's saya waspada sekali, karena ada punya pengalaman pribadi, lagi sehat-sehat ke rumah sakit, hampir mati di rumah sakit saya, nggak bernapas, mau pecah kepala. Jadi itu yang saya jaga, itu yang memang concern, karena saya pernah mengalami sendiri. Jadi saya tahankan saja, saya kalau PCR aja terus kasih, kalau biasakan di sini juga kalau ada acara itu harus tunjukkan bahwa saya itu at least PCR. Nah, itu doakan itu. Doakan pelayanan, karena kami belajar terus setia. Tempat pelayanan di sini kita adakan tetap di di patio, di teras kami di belakang. Jadi kita pakai gedung guest room yang ada di belakang, ada terasnya, jadi kami pakai itu. Selama ini sudah hampir 2 tahun. Doakan jemaat-jemaat yang kami layani, hanya beberapa saja. Kayak tadi itu kami hanya berapa orang? 7 ya? Ya 7 atau 8 orang. Tapi kami belajar setia, kita sudah janji bahwa 1 orang pun kami belajar untuk setia dalam melayani. Iya. Terus ya itu kira-kira dari kami. Doakan anak kami supaya mereka, itu dari kami. Terima kasih. Silakan, mungkin ada yang mau Buga mungkin mau bersaksi. Tadi anak-anak ya maksudnya, atau siapa, ada yang khusus? Anak-anak. Oh iya. Anak-anak, ya.
Ya, tolong doakan anakku yang khusus itu, ya 2 sih anak yang belum menikah, 2-2 cewek. Bisa dibayangin nggak kan? Kita itu hanya God, we trust in you. Hanya belajar percaya terus. Iya, jadi doakan. Anakku Vindi dan Vita. Kami berdoa apa saja mereka boleh pilih. Mau karier apa saja tetapi melayani Tuhan, takut akan Tuhan. Vita udah selesai lah sekolah itunya, kuliahnya belum? Sudah selesai. Vita sudah bachelornya, tapi dia lagi ambil asisten dokternya. Dia lagi ambil sambil kerja sambil gitu. Oh iya. Ya cuman sudah enggak dengan. Oh sudah. Udah tinggal sendiri. Iya, udah mandiri. Udah mandiri. Mantep. Vindi yang masih bareng ya. Tinggal yang iya, Vindi masih bareng dan masih sekolah, masih kuliah, masih 2 tahun lagi selesai. Iya. Iyalah mama papanya sudah temennya lah. Jangan dibiarin berdua lah mama papanya. Kita berdoa sebenarnya dua-dua itu nggak ada yang menikah dengan hamba Tuhan gitu ya, but God. Iya, kita hanya berdoa saja. Siapa tahu kan dapat pendeta ya, kayak mama papanya. Iya. Mereka udah dapat pacar sekarang bukan pendeta. Jadi saya hanya berdoa aja, nggak ganggu. Iya kan masih pacar ya, belum, tenang aja. Calon pendeta. Yang dibawa ke pelaminan terus pendeta kan, siapa yang tahu? Ya kalau bukan pendeta, calon pendeta. Iya, misionaris ya. I know. Tidak harus pendeta. Melayani Tuhan. Soalnya nanti Tuhan datang itu pertama itu ke rumah ibadah dulu. Yang disasar pokoknya pendeta yang dulu. Iya, yang disasar pendeta dulu, ntar gawat nih kita nih. Iya. Oke, makasih Bopi. Oke. Ada yang lain silakan. Kita belakangan aja ya. Ya. Untuk Ini yang saya pakai, mungkin sorry sebentar. Ini yang pakai akun Agape Kelas ini siapa ya? Bisa tolong start video enggak? Ini siapa ini Agape Kelas? Saya yang maksudnya apa? yang Ini ada pakai nama Agape Kelas. Bukan, kalau ini kan Ada yang pakai 2 kan ya? Ada yang pakai 2 nggak di situ? Enggak, saya nggak pakai 2, cuman kami 1. Cuma 1 Iya, makanya. Ini kadang-kadang ada intruder masuk ini. Oh, bukan ya? Enggak. Hotman lagi. Enggak, kalau memang itu bukan nanti kita remove. Itu coba tolong yang pakai Agape ini siapa ya? Jangan-jangan Pak Kornel. Ya yang pakai. Enggak dong. Jangan-jangan. Coba ya, saya tanya, kalau dia tidak jawab nanti saya nggak tahu siapa itu ya. ya kadang-kadang bisa masuk karena saya itu linknya saya rilis, jadi orang tanpa saya filter orang bisa masuk. Oh, kedua kali Sonti kayaknya ya. Enggak, tuh Mas Sonti ada. Mas Sonti ya, tuh ada. Kalau dia kalau bukan di grup kita blok aja Pak Kornel. Berarti saya remove ya. Sorry ya, Agape Kelas, saya terpaksa meremove-mu. Tanya dulu tapi ada nggak coba? Tanya dulu siapa itu. Belum dijawab. Saya sudah kirim chat. Saya sudah kirim chat. Dia tidak jawab, berarti ini Pak RT ada mungkin atau Yudi kali. mungkin. Yudi lah sedang sakit, Pak RT sedang operasi. Ya siapa tahu apa keluarganya yang ituin apa namanya? Enggak lah, tapi ngapain pakai Agape Kelas? Oke. Kan kita nama semua. Oh, keluar sendiri. Di Keluar sendiri sudah. Sudah saya keluarkan. Dikeluarkan oleh host. Kadang-kadang suka ada begitu, orang asing nggak ngerti itu. Mungkin Iya, ada udah di 2 kali ya. Udah 2 kali ya ini. Hacker. Ya, itu bukan. Hacker. Iya, itu barangkali ada teman yang WA-nya udah dihack. Nggak tahu juga loh. Sehingga dia bisa masuk. Jangan-jangan dia mau dengar Injil tadi itu, firman Tuhan.
Mau kenalan sama kita. Mau kenalan jangan dengan keluarga Agape. Ya, silakan Pak, lanjut Pak, pokok Oke, doa saya dari siapa? ya. Ya. Banyak juga enggak apa-apa Ya. dari ini. Mengucap syukur hari ini tambah setahun lagi usia. Oh, happy birthday. Haleluya. Benar ya. Betul, tanggal 29. Iya, persis satu hari ulang ini tambah tahun. satu tahun usia. Benar, Puji benar. Tuhan. Waduh, nggak omong-ngomong Tadi tadi. langsung kesaksian Pak, langsung. Jangan pokok doa dulu kesaksian. Ya, doakan supaya tetap sehat dan tetap setia untuk melayani Tuhan. Udah sehat tuh, tambah gemuk malah. Iya. Ya, supaya tetap semakin diberi kesehatan untuk bisa setia melayani Tuhan. Ya, itu aja. Tambah segar, Pak. Ya, boleh ditambahkan. Hanya juga doakan ini karena varian Omikron ini bisa situasi di Hong Kong juga bisa mempengaruhi ini. Ya, karena itu ya, di Hong Kong sudah ditemukan ya, ada yang baru pulang dari South Africa ya. Iya, makanya Hong Kong Makanya dan Indonesia vaksin juga- 2 kali dia. Indonesia malah sudah tutup hubungan dengan Hong Kong sekarang. Iya. Oh. Iya, karena itu. Karena Indonesia sekarang lagi Karena jaga Omicron. ketat. Oke. Iya. Pak RT enggak ada hari ini ya? Pak RT lagi, nanti kita akan doakan. Hari ini dia operasi pengambilan sumsum tulang belakang. Ini Oh. tadi saya tanya Oh, ya? istrinya pas jam 10 ini ya. Nanti Wah. karena kan dideteksi hasil MRI apa yang lain kemarin pemeriksaan itu kan itunya kansernya metastasis ke tulang belakang. Nah, untuk jelasnya lagi sumsum tulang belakang ini harus diambil dan ini hari ini. Nanti kita doakan, sudah kita catat nanti. Ya, karena hari ini Pak RT punya wedding anniversary hari ini. Iya. Oh. Oh, Iya. Kita punya tanggal yang sama. Iya, mantep. Nanti kita ucapkan selamat rame-rame, cepat pulih juga. Iya. Ada Jangan lagi lupa. silakan, Bapak Ibu yang ada pokok doa. Dari kampus tercinta. Ya, kampus gimana situasinya alma mater kita? ya kampus sekaligus pokok doa kalau masih ingat Bugem Kak Hani. Iya. Kami Hani agak Rizaka. sedih karena sedih dalam pengertian bukan berduka ya. Karena Iya, anaknya kan mau merencana Mau nikah menikah. ini. Iya, menikah katanya bulan ini ya, bulan Orang November. Uganda tapi kan nggak bisa Iya. masuk. Oh. Iya, orang Jadi, Uganda. apalagi dengan perkembangan yang baru kami sangat bergumul karena kebetulan saya juga diminta jadi ketua panitia. Iya. Jadi kita sudah siap semua tempat makan, jadi dibatalin Aduh. semua. Wah. Oh, ya nggak bisa masuk pernikahan Indonesia ya siapa ya? calonnya itu ya. Grace, Pernikahan siapa? Grace, Anaknya Kak Hani itu Kak nah, Hani. Hani Rizakahu, anaknya Iya. Kak Hani Alphonse. Hani Rizakahu. Iya, Hani Iya, Rizakahu. Anaknya kan menikah sama orang Uganda tuh. Betul. Berarti nggak bisa masuk Oh, ya, Pak? Iya, nggak Iyalah. bisa masuk. Karena Uganda kan kena itu juga kan, Omikron. Iya. Oh. Jadi, waduh, Iya. itu jadi sedih. Nah, tolong doakan juga itu. Jadi online aja nanti. Itu sebabnya kami juga candain begitu, pernikahannya online aja. Iya, kasihan. Ya kalau maksudnya kalau secara sah kali bisa disahkan ya sah lah, tapi kan kalau nggak ketemu sakno ya. Kayak apa gitu perasaan. Iya, itu Emangnya sedih. kenapa Bugem kalau nggak ketemu? Ya Pak Coy ini gimana itu pengantin kalau ketemu? Ya, habis pemberkatan Iya, disuruh wae. cium laptop Iya, ya. ya wae. Cium online, Jangankan bulan madu. cium virtual ya, secara virtual.
bulan ini aja nggak sampai. Aduh, kasihan. Ya, jadi mereka udah apply di, aduh saya lupa namanya, karena di embassy di sana, jadi ditolak. Iya, kasihan. Aturan sebelum November gitu ya, langsung aja jenggreng gitu. Kalau Ya, udah sebelum akhir tahun sebelum November juga Uganda tidak masuk sebagai negara yang terbuka untuk datang ke Indonesia. Oh. Memang belum, kan hanya baru 16 negara ya kalau nggak salah itu. Iya, benar-benar. Nah, Uganda belum masuk. Nah, ini ditambah perkembangan terbaru ya tambah ketat. Iya. Mau di mana? Iya. Udah nggak ada ini ya. Orang Uganda ya harus dengan orang Uganda kan. Ada orang Papua gitu udah habis. Oke, masih ada lagi. Mereka di mana kok ke Uganda? Oh, itu pernah kuliah di UPH di Jakarta, kayak pertukaran pelajar. Calonnya itu. Pernah 1 atau 2 tahun lah. Kenalannya di situ, dikenalin sama temen. Oke. Gitu. Seharusnya sebelum menikah kan single bukan Uganda. Dia nggak single baru nanti jadi ganda campuran. Dia nggak mau, Pak Pendeta. Uganda itu bule juga kan? Ayo bilang orang Papua udah habis lah. Uganda. Sakno. Itu orang bule masalahnya, Pak. Oh. Iya kan bule. Iya. Oh iya bule. Salah Pak Yafet, bukan bule. Ganda putih katanya. Iya. Bukan bule, Pak Le. Saudaranya John Fau. Pokoknya semua orang luar negeri itu kita sebut bule. Pak Le. Ya kalau ke Papua kan dekat, kalau Uganda kan jauh, jadi musimnya lebih enak gitu. Iya, coba kalau Papua aja kan kayak gini kita nggak usah dibatal-batalin. Iya, masih ada lagi. Ya doakan kampus agar Tuhan menolong. Ini memasuki akhir semester, agar semua proses kuliah berjalan dengan baik, program S1, S2-nya. Nah, jadi sekaligus saya informasikan Bapak Ibu, sekaligus sebagai informasi, nah I3 sudah ada perkembangan baru merencanakan membuka program Pascasarjana S2, S3 itu yang bersifat online. Jadi tidak harus tiap bulan datang ke kampus, tapi memang ada waktu-waktu tertentu harus on-site, tapi tidak tiap hari. Maksudnya tidak tiap bulan. Nah itu kalau dulu kan kita harus mewajibkan untuk on-site. Nah sekarang sudah ada berdasarkan, tentu itu berdasarkan peraturan-peraturan ya, nggak mungkin kita buat aturan sendiri gitu. Jadi sudah ada perkembangan baru, tolong doakan agar bisa berlangsung dengan baik. Gitu. Itu aja dari kampus. Ya. Bagus itu, perkembangan bagus. Ya. Itu SBC juga kan begitu. Jadi kalau dari luar negeri gimana tuh? Bisa. Harus datang. Bisa, nggak ada masalah. Ya, nggak ada asal waktunya aja. Kan semua online. Jangan sampai di sini kuliahnya pagi, di sana sudah online. Malam itu ya. Kasian. Jadi banyakin ini aja, baca, tugas baca. Tugas baca. Tapi kan kalau mungkin satu tahun sekali, 6 bulan sekali. Tapi nggak tiap bulan datang kan? Enggak. Kalau S2, S3 kan dia apa namanya? Nggak selalu. Dan itu jauh lebih ini ya, untuk ini mau daftar tuh, Pak. Itu jangkauan bisa jadi lebih luas, jangkauan mahasiswa bisa lebih banyak, dan ongkosnya juga jadi lebih murah untuk mahasiswa itu. Betul. Jadi di SBC kan begitu. Jadi apa? Ya online sekarang sejak pandemi. Iya, betul.
Yang S3 apa aja Pak anunya? S3 Ada kan karena jurusannya. jurusannya itu ada 3 ya. Ada biblika, sistematika, ada pastoral, ada pendidikan. Tapi di Indonesia, Saya pastoral. tapi di Indonesia semuanya gelarnya menggunakan istilah doktor. Jadi tidak disebut doktor pendidikan, doktor teologi, tidak disebut doktor pastoral, enggak disebut, hanya disebut doktor aja. Untuk S2-nya berapa bayarnya? Untuk S2 itu satu mata kuliah 2 SKS itu 750.000 sekarang ini. Ya. Kita Berapa mata kuliah? masih murah lah, itu masih murah. Berapa mata kuliah? Mata kuliah Ibu Murah Lena itu. masih ingat Ibu Lena mata kuliahnya berapa? Karena teknisnya saya nggak urus. Coba Ibu Lena itu. Mau dimasukin di Berapa ini SKS? di dalam doa. Murah itu 750.000. Murah. Budgetnya. Iya, Kalau murah. Bugem ambil sudah Bugem. Iya, nanti kalau udah nganggur udah nggak jadi bugem. Kalau untuk Nggak S3-nya bisa berapa? kuliah. S3-nya Kalau untuk S3 sekarang berapa? Itu berapa modul? S3-nya? dia kan kalau S3 rata-rata 3 SKS itu Iya. 1.650.000. Satu Masih SKS terhitung, masih Itu per terhitung. modul ya? Itu per Iya. modul berarti? Iya. Itu berapa modul? Mata kuliah dia. Dia Loh, iya. mata kuliah, Pak Ya, Cornel. itu maksud mata kuliahnya ada berapa? Kalau untuk misalnya itu pastoral atau apa tadi? Itu pendidikan. Biasa berapa mata kuliah? Di sekitar kalau dia 18. S3 itu 15 ya. Ya, 16. 16 mata kuliah ya. Banyak juga ya. Berarti 16. berapa itu ya? 1 juta. 1.650.000. Satunya berapa? Masih murah itu. 1.650.000. Masih murah sebenarnya. Masih murah. Berapa Ya. berapa? 1.650.000. 1.650. 3 SKS tapi itu. 165. per subjek. Berarti seluruhnya berapa itu ya? 16. 16 kayak 1 juta. Iya. Iya. Ya, 16 kali 1,6. Tahunnya. 16. Nggak gede itu, 16 juta Sekitar tambah. 26 juta. Iya, murah itu. 26.400.000. Murah. 26.400.000. Itu tapi belum registrasi dan tesis dan ujian disertasi dan ujian disertasi ya. Ada ujian seminar disertasi lagi, ujian proposal disertasi. Boleh tuh teman-teman ini. Kalian inilah itu kirim brosur lah. Ini Bu Rek Ya, murah. sama ini Pak Rek. Pak Cornel, kita Itu kirim masih terhitung murah. Kirim-kirim Kalau brosurnya S3 nanti berapa kita. ya? Rata-rata 3 SKS ya, Pak? Ya, rata-rata 3 SKS. Iya, Rata-rata kalau S3. satu ya. subjek 3 SKS. Ya. Ya. Oh. S2 Loh, bukan- juga. S2 juga 3 3 SKS. SKS. Enggak, kalau S2 kan evaluasi kita kemarin kita sudah turunkan ada Oh ya, perbaikan menjadi 2. kurikulum, ada yang 2 SKS. Iya. Oh. Kalau di sini S2-nya rata-rata S2 sudah S3 sudah 4 SKS. Oh, Satu mata kuliah. Satu subjek tuh iya, Iya, satu iya. subjek ya. Iya, satu mata kuliah. 4 SKS. Kalau di Indonesia masih 3 paling maksimal, Pak Pendeta. Oh ya. Berat banget ya 4 SKS ya. Iya, berat tuh. Nambah-nambah ubanan Iya. nanti aku udah ubanan, belum kuliah udah ubanan. Berat. Tapi kalau Gawat. beban Langsung SKS begitu yang tentukan itu Kacau nih. Seperti lembaga yang bersifat internasional ya. Kan ada yang 3 SKS, ada yang 4 SKS, yang menentukan beban seberat itu tuh siapa ya? Sekolah. Sekolah biasanya. Sekolah itu sendiri ya. Iya. Tapi kan kita mengacu pada peraturan-peraturan. KKNI. Kalau kita KKNI kan. Iya. Oh, bukan itu persyaratan dari Ban PT ya? Ya, itu persyaratan Ban PT, Ban PT. tapi istilahnya jadi bukan di bawah, jadi di KKNI dia, Kurikulum Nasional Indonesia. Di bawah dikti ya. Iya.
Nah, kemudian saya juga perlu kasih informasi supaya paling nggak alumni juga tahu, Bapak Ibu, kami sudah melakukan satu perubahan yang cukup besar untuk untuk S1 di kurikulumnya. Selama ini kan 3 tahun ini karena mengacu kepada aturan dikti, kita itu kan kuliah tatap mukanya 3 tahun, prakteknya setahun. Jadi 4 tahun. Nah, ternyata mahasiswa-mahasiswa kita terlalu cepat, jadi mengalami hambatan atau kendala di tempat pelayanan. Jadi tanda petik seperti nggak matang gitu ya untuk melayani. Jadi tiap semester itu rata-rata bisa mencapai 24 SKS. Karena kita paket baik yang IP-nya di bawah 3 dan di atas 3 itu rata-rata 20 sampai 24. Nah, itu beban itu terlalu berat buat mereka. Nah, jadi kami sudah mengubah mulai semester ini, tatap muka kuliahnya itu 4 tahun, prakteknya 1 tahun. Jadi masa studinya 5 tahun. Nah, Jadi supaya waktu praktek kembali yang lalu kan? Ya, seperti yang dulu lagi jadi. Iya. Betul. Tapi karena sempat kemarin kita membuat mau mengejar tuntutan dari dikti itu, jadi kuliahnya 3 tahun, padat, coba 144 SKS 3 tahun, kemudian praktek setahun, itu terlalu berat. Nah, jadi kita sudah evaluasi untuk menghasilkan mahasiswa alumni kita supaya menjadi lebih baik lagi. Kita ubah kembali karena teman-teman terus terang ini kan yang baru-baru ini berbeda dengan masa kita. Iya. Jauh berbeda sekali. Betul. Jauh sekali. Jadi kami kewalahan mendidik, membina, tidak segampang dulu seperti kita. Usianya masih terlalu muda yang sekarang ini. Rata-rata 17, 18. Iya, mereka lulus SMA langsung ya. Betul. Kalau dulu kan kita paling tidak harus 1 tahun dulu persiapan. Iya, betul. Nah, itu berat sekali. Jadi kita ubah sekarang, sudah berlangsung semester ini. Mantap, mantap. Untuk memperbaiki, dan itu juga masukan-masukan dari alumni dan stakeholder, agar teman-teman mahasiswa ini ketika di tempat pelayanan jadi lebih baik. Gitu. Jadi kami juga terima masukan seperti itu. Nah, itu salah satu perubahan yang signifikan untuk program S1. Ya, itu informasi sekaligus pokok doa, teman-teman. Oke, makasih. Ada lagi? Silakan sharing pokok doa. Pak Sonti? Saya sedikit kesaksian tentang mama saya yang baru meninggal. Ya, udah 1 bulan lah. 1 bulan ya? Ya, karena pas tanggal 31. Ya, memang lama sekali berdoa untuk dia punya keselamatan. Dan ya 3 hari sebelum meninggal, memang saya berdoa, ya saya sebagai hamba Tuhan, ya meminta pengampunan atas semua dosa-dosanya, ya karena saya tahu sendiri kondisi mama saya dan hidupnya ya. Nah, ketika dia masih sakit, yang saya bergumul pada waktu itu, 3 bulan sebelum meninggal, dia senang seperti maki-maki ya. Padahal selama hidup saya bersama mama saya, dia tidak pernah papa saya dulu dengan mama saya nggak pernah berkelahi ya. Kata-kata kasar pun enggak pernah gitu. Nah terus ya enggak pernah ya ngomong kotor.
Tapi ketika 3 bulan sebelum meninggal kok dia bisa begitu, itu membuat saya sangat sedih sekali. Sehingga memang saya membagikan pokok doa untuk itu. Ya, saya ketika meninggal saya enggak terlalu sedih, tapi yang menjadi pertanyaan saya begini sama Tuhan, Tuhan, apakah mama saya masuk surga? Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Maha Kasih. Tidak mungkin Tuhan Engkau tidak selamatkan. Karena 30 sekian tahun berdoa untuk keselamatannya. Dan ya, berdoa untuk keselamatannya, dan yang membuat saya menderita dalam doa untuk keselamatannya, bukan menderita gimana ya, tertekan dan menangis begitu, saya hanya berdoa, Tuhan, saya tidak mau saya masuk surga, mamaku tidak masuk surga. Nah, terus ketika dia menjelang kematiannya, saya melihat memang dia ada waktu dia beberapa jam, mungkin nggak sampai 2 jam sebelum dia meninggal, dia bersandar, dia sudah di ruang ICU, dia bersandar sambil tenang begitu, dia tenang bersandar. Nah terus dia meninggal, dan karena saya belum tahu dia masuk surga atau tidak, sehingga itu menjadi pergumulan saya. Saya sampai bilang setelah meninggal, ya, Tuhan, saya tidak tahu mama saya masuk surga atau tidak. Tapi tolong berikan saya tanda kalau memang dia sudah masuk bersama dengan Engkau sekarang. Ya, tolong Tuhan, saya bilang. Dan terus saya sambil menanti jawaban Tuhan mengenai tanda. Tiba-tiba adik saya yang bungsu yang di Medan, waktu mama saya beberapa hari sebelum meninggal, mungkin enggak sampai 1 minggu kali, mama adik saya ini sebelum dia bekerja, dia suap adik saya laki. Sebelum dia bekerja, dia menyuap mama saya. Terus waktu adik saya ini mau kasih dia tempat, mau angkat dia ke tempat tidur, bukan tempat tidur, tapi dibuat spesial tempat tidur di teras, supaya dia kalau istirahat, dia di teras itu sambil tidur, sambil bisa lihat jalan atau lihat bunga-bunga, ya. Adik saya angkat dia ke tempat tidur. Dia bilang, aduh sakit sekali. Terus ketika adik saya mau luruskan kakinya, dia tidak mau. Dia bilang, Tuhan, ya memang dia bilang dalam bahasa Batak, Tuhan, Tuhan ambillah saya. Ambillah saya, katanya dia. Terus adikku bilang, apa kau bilang, Mak? Kau minta Tuhan ambil, katanya. Berarti saya kasih alamat kita. Ya, memang sedikit seperti canda, tapi itu membuat senang. Saya kasih alamat kita aja ya, Mak, katanya. Tuhan, alamat kami di Jalan Sempurna, di Medan, katanya. Terus datang waktu adik saya tanya, kita mau kasih alamat kita ya, supaya datang, katanya adikku. Terus, iya, kata mamaku. Iya. Ya, memang beberapa hari itu, dia memang setelah itu meninggal. Namun, sebelum dia meninggal 3 hari, memang saya berdoa secara tuntas untuk pengampunan dia, karena dia sendiri pun mungkin sudah tidak mengerti, ya, bagaimana. Jadi, ya, saya sungguh bersyukur, saya percaya bahwa mama saya sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, satu hal yang membuat saya juga, waktu itu sebelum adik saya mengirim video itu, saya hanya menghitung begini. Seorang janda, ya mama saya kan janda 38 tahun, ya.
seorang janda yang membesarkan anaknya 9 orang. Meskipun dia belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi kalau seseorang janda berjuang untuk anak-anaknya, Tuhan sangat menghargai itu. Tuhan sangat menghargai orang-orang janda-janda yang membesarkan anaknya dengan perjuangan yang sangat. Yang kedua, saya lihat bahwa mama saya memang sejak usia 6 tahun mamanya dia sudah bahwa saya tidak kematian mama saya. Karena apa? Ya murni sekali dalam adat Batak. Pakai musik 5 hari di menari-nari dan pakai musik ya. Jadi satu sisi memang Tuhan menolong saya untuk tetap menjaga kekudusan hidup. Karena kalau saya datang kan nggak mungkin saya larang, jangan buat ini kan. Ya, saya hanya mendukung ya. Untuk saat ini juga saya berterima kasih banyak kepada semua teman-teman Agape yang telah membawa mama saya dalam doa sehingga dia pada akhir hidupnya dia mengalami keselamatan dari Tuhan, dan juga ya semua meskipun besar biayanya, tetapi adik-adikku bisa selesaikan semua, dan secara adat orang Batak, adik-adikku sudah membayar utang-utang mereka masalah adat. Ya, sekali lagi terima kasih banyak semua teman-teman untuk doa-doanya untuk untuk mama saya dan juga untuk kami di Kyrgyzstan ini. Ya, pokok doa kami sekarang, mohon doa untuk visa kami. Kami sedang mengajukan visa, perpanjangan visa tanggal 2, supaya Tuhan tolong kami. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan berkati semua kita. Ya. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan masuk dalam doa-doa kita pada ya, pada saat ini kita akan bersama-sama dulu berdoa. Itu ada titip doa dari Marsita ya buat anaknya sakit, lagi masuk rumah sakit. Sudah ditulis ya. Oke, sudah saya catat. Iya, pertama kita berdoa ya untuk Pak Hotman. Ya. Ini sedang masuk, baru masuk ruangan. Operasi. Kita akan berdoa bersama-sama untuk Pak Hotman yang akan diambil sumsum tulang belakangnya. Kita doakan semuanya berjalan dengan baik, dan kita berdoa ya kita rindu tidak ada tidak ada cancer ya maksudnya. Jadi kita doakan supaya Tuhan bersihkan, Tuhan yang membersihkan. Negatif. Lalu yang kedua kita doakan bersama-sama juga anaknya Marsita yang juga sedang dirawat karena gangguan di perut. Kita doakan supaya Tuhan yang akan menolong, supaya dokter akhirnya dapat mendiagnosa apa penyebabnya, sehingga semuanya bisa ada langkah-langkah yang pasti ya. Kita doakan obat yang tepat, tindakan-tindakan dokter yang tepat, sehingga dia mendapatkan pertolongan. Yang ketiga,
Boleh ketiga ya. Yang ketiga kita doakan Yudi, teman kita yang saat ini masih cuci darah dan kakinya sudah bengkak sehingga untuk berdiri dan berjalan itu juga harus dibopong. Jadi kita doakan supaya Tuhan menolong hamba-hambanya ini, juga anaknya Marsita, supaya Tuhan juga menolong sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Baik ya, kita berdoa dulu untuk 3 pokok doa ini, untuk Pak Hotman, untuk anaknya Marsita, dan juga untuk Yudi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Bapa dalam surga, kami sungguh membawa akan saudara kami Hotman ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam surga, hamba-Mu ini sedang masuk dalam ruang operasi yang rencananya dokter akan mengambil sum-sum tulang belakang untuk mengobservasi, untuk kalau memeriksa virus-virus kanker yang bisa masuk untuk dideteksi, dokter bisa mengambil langkah dan obat yang tepat. Bapa dalam surga, tolonglah Tuhan, berikan dokter hikmat daripada Tuhan. Dia teliti, dia mengamati sungguh-sungguh, dia seksama sehingga mendapatkan langkah yang tepat untuk penanganan ini. Tuhan bersihkan dari semua yang berbahaya. Tuhan jaga hamba-Mu ini, Pak Hotman. Tuhan lindungi dia, basuh dia dengan kuasa darah Yesus. Dan Engkau yang akan bebaskan dia dari sel-sel kanker. Terima kasih banyak, Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan anak ini, anak dari Marsita, yang sedang dirawat di rumah sakit oleh karena gangguan perut. Bapa dalam surga, mari Tuhan Kau juga tolong sama anak ini, anakmu ini Tuhan. Pastilah kami juga Marsita tidak berdaya, tapi Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah kami yang hidup, Allah yang sanggup menolong. Engkau yang membentuk buah pinggang kami, Engkau Tuhan yang menuntun kami, Engkau yang akan menolong dia. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara kami, hamba-Mu Yudi, kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang akan juga menjamah dia. Kakinya sudah bengkak oleh karena ginjal. Mari Tuhan, Engkau yang akan, Engkau Tuhan akan menjamah. Tuhan, Engkau akan menjamah. Engkau pulih, Engkau sanggup ya Tuhan. Engkau yang akan memberkati. Diberikan dia ketenangan. Tetap hatinya terpaut kepada Tuhan. Sehingga dia dapat melewati semua ini. Terima kasih banyak Bapak. Kami serahkan semua dokter ke dalam tangan-Mu. Berikanlah mereka hikmat daripada Tuhan, agar mereka dapat bertindak dengan benar dan tepat. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, sekarang kita berdoa untuk pokok doa di antara kita, yang pertama dari keluarga Pak Musiko. Seperti tadi kita sudah dengar, Ibu Olvi yang masih bergumul dengan vaksin. Mari kita doakan supaya Tuhan campur tangan, Tuhan menolong ya. Karena punya pengalaman yang kurang baik ya pada waktu lalu. Kita doakan supaya Tuhan yang akan memimpin, menuntun, sehingga Bu Olvi kalau memang harus vaksin, Tuhan juga berikan ketenangan, Tuhan juga yang akan melindungi ya. Lalu yang kedua, kita tetap doakan supaya juga Tuhan menolong dalam pelayanan ya, supaya tetap setia dan Tuhan tetap memberkati orang-orang yang dilayani meskipun di
di rumah ya, kita doakan supaya mereka terus bertumbuh dan mereka terus kuat. Kita doakan juga untuk anak-anak. Kita doakan Vita dalam segala kesibukannya. Tuhan yang sediakan teman hidup yang terbaik untuk dia. Juga untuk Vindi yang masih kuliah, kita doakan juga Tuhan berkati masa depannya. Ya, kita doakan supaya dia berhasil. Yang kedua, kita bersyukur bersama-sama dengan Pak Denny Boy yang ulang tahun hari ini. Juga untuk Pak Hotman dan istri yang ulang tahun pernikahan. Kita bersyukur. Kita tetap doakan Pak Denny bersama dengan Ibu Maria supaya Tuhan memberkati, tetap sehat, melayani dengan baik, dan pelayanannya semakin diberkati ya. Makin banyak jiwa-jiwa, dan Tuhan menolong juga dengan adanya varian virus yang menyebar. Kita doakan supaya Tuhan menjaga, melindungi. Ya baik, kita berdoa untuk dua pokok doa ini. Mari kita lagi berdoa bersama-sama. Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk Pak Musiko dan Bu Olvi yang Tuhan terus pimpin sampai hari ini. Keberadaan kedua hamba-Mu yang menjadi berkat dalam pelayanan di sana, kami bersyukur. Dan kami terus doakan Tuhan berkati secara khusus Bu Olvi yang masih bergumul dengan vaksin dan Tuhan yang diperlukan untuk traveling ke tempat berbagai tempat tujuan negara. Mari Tuhan Engkau juga tolong sehingga pengalaman-pengalaman yang kurang baik pada waktu lalu tidak terus menjadi trauma, tetapi Tuhan berikan ketenangan, damai sejahtera. Bahkan kalau Tuhan berkenan Ibu Olvi divaksin, semuanya berjalan dengan baik, Ibu Olvi tetap sehat, tetap kuat dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan pelayanan mereka yang mereka lakukan di room yang di teras belakang rumah untuk beberapa orang. Kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Pelayanan mereka Tuhan nyatakan urapan sehingga pelayanan mereka semakin baik, semakin memberkati, bahkan semakin banyak orang yang sungguh-sungguh semakin diberkati melalui pelayanan Pak Musiko dan juga Ibu Olvi. Tuhan yang sudah kirim mereka ke sana, Tuhan yang sudah utus, Tuhan juga yang akan memberkati dan memakai mereka secara heran untuk kemuliaan Tuhan dan banyak orang diberkati. Kami serahkan untuk Vita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati dengan semua kesibukan, Tuhan menolong dia, Tuhan berkati, berikan teman hidup yang terbaik untuknya. Kami berdoa juga untuk Vindi yang masih kuliah, Tuhan juga berkati, Tuhan juga senantiasa menolong. Terima kasih Tuhan buat dia berhasil Tuhan, bahkan masa depan yang indah. Kami mengucap syukur untuk Pak Denny Boy yang ulang tahun hari ini, juga untuk Pak Hotman dan juga Ibu yang ulang tahun pernikahan. Tuhan kami bersyukur. Kami menyerahkan terus Pak Denny Boy, Ibu Maria ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Tuhan tetap pakai mereka, jemaat yang mereka pimpin semakin baik, semakin bertumbuh. Mereka juga semakin menjadi berkat, menjadi kesaksian, sehingga gereja itu semakin bertumbuh, semakin memuliakan Engkau dan berkenan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, yang terakhir kita berdoa untuk pergumulan yang disampaikan oleh Pak Henry dan Ibu Lena, baik untuk Kahani ya, putrinya Grace. Kita doakan supaya akhirnya ada jalan keluar, ada solusi yang terbaik untuk Grace, anaknya Kahani yang akan menikah. Kita doakan. Lalu kemudian kita doakan juga untuk kampus I3 ya, yang ada banyak perubahan-perubahan, tentu kemajuannya. Kemajuan yang baik. Kita doakan supaya program-program baik S1 yang juga kurikulumnya semakin diperbarui, ya kan, udah menjadi 5 tahun lagi seperti dulu. Sebelumnya juga kan 6 tahun ya sebenarnya, sebelum kita itu pada waktu kita itu kan 5,5 tahun. Ya, sebelumnya itu kan 6 tahun ya. Jadi kita doakan pastilah dengan evaluasi, banyaknya masukan. Mereka juga ingin berubah, mereka ingin maju, kita doakan.
semua perubahan itu supaya benar-benar mendatangkan kebaikan bagi dosen-dosen, staf, mau kampus I3 maupun juga mahasiswa. Mahasiswa-mahasiswanya semakin matang ya, semakin baik. Kita doakan semua program baik S1, S2, S3 supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kita doakan Pak Henry dan Ibu Lena secara khusus kehadiran kedua hambanya di sana supaya sungguh menjadi berkat. Ya. Lalu yang terakhir kita doakan Ibu Sonti ya, yang baru mengalami kedukaan. Kita bersyukur karena kita percaya Tuhan bekerja ya, dan kita doakan supaya Ibu Sonti semakin kuat, semakin dipakai Tuhan di Kyrgyzstan bersama dengan Pak Pit Engkesa, bersama dengan anak-anak. Tuhan terus pakai mereka di tengah-tengah pelayanan, juga anak-anak di tengah-tengah pekerjaan dan studi mereka, supaya mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Perpanjangan visa yang sudah diajukan kita doakan. Tentu kan biayanya juga lumayan mahal ya. Kita doakan supaya Tuhan cukupkan. Iya, Tuhan pasti akan mencukupkan, bahkan Tuhan akan memberkati, sehingga visa bisa segera diperpanjang, pelayanan bisa tenang, ya kan? Melayaninya juga bisa tenang. Kalau visa belum diperpanjang, nanti fokus pelayanannya juga sulit. Jadi kita doakan semua. Iya. Baik, itu yang akan kita doakan ya. Kita doakan lagi bersama-sama, nanti akan saya tutup dalam doa. Mari kita doakan bersama-sama. Bapa dalam surga, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Grace yang akan menikah, tetapi pasangannya tidak bisa masuk ke Indonesia, kami berdoa Tuhan tolong supaya keputusan mereka yang mereka ambil dalam situasi ini adalah keputusan yang sungguh-sungguh dalam pimpinan dan berkat Tuhan, sehingga mereka tetap damai sejahtera, mereka tetap ada dalam rancangan Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan, berkati kampus kami I3, Tuhan menolong semua pimpinan supaya mereka juga semakin baik di dalam melayani Tuhan, di dalam bekerja. Tuhan berkati kehadiran Pak Henry Simamora bersama dengan Ibu Lena. Tuhan berkati mereka. Biarlah Tuhan kehadiran mereka, keterlibatan mereka sungguh menjadi berkat. Kami berdoa apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka, Tuhan berkati sehingga berhasil. Semua kurikulum, semua yang berubah di I3 yang mereka sungguh-sungguh perjuangkan demi kemajuan. Biarlah Tuhan berkati. Baik program S1, pasca sarjana, bahkan doktor. Kami berdoa Tuhan memberkati. Tuhan akan menolong sehingga semua ini boleh berjalan. Dan kampus I3 semakin baik, Tuhan yang akan memberkati, semakin dipakai oleh Tuhan untuk mencetak, untuk membentuk hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan secara luas. Terima kasih banyak Bapak. Berikan kekuatan kesehatan Pak Henry dan Ibu Lena. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Sonti, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap menguatkan hamba-Mu setelah masa duka ini. Kami berdoa, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Kembali lagi untuk fokus, konsentrasi dalam pelayanan. Tuhan berkati. Yang dibutuhkan adalah perpanjangan visa. Mari Tuhan, ongkos yang begitu besar juga Tuhan cukupkan, sehingga perpanjangan visa bisa dapat diselesaikan dengan baik dan mereka dapat melayani dengan penuh sukacita. Tuhan berkati Pak Pit dan Ibu Sonti dalam semua pelayanan yang dipercayakan. Tuhan juga memberkati untuk anak-anak dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka berhasil, masa depan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu kami angkat hati kami ya Tuhan.
karena Engkaulah Allah yang Maha Tahu, sesuai dengan firman Tuhan yang baru kami dengar, yang sungguh memberkati kami. Bapa dalam surga, biarlah kami juga semakin terhibur, semakin kuat di tengah-tengah pelayanan kami. Bahwa kalau Engkau yang menciptakan kami, begitu dahsyat dan begitu ajaib, manalah mungkin Engkau meninggalkan kami. Kalau kami saja diselamatkan oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, ketika kami lemah dan berdosa, apalagi ketika kami sudah mengikut Tuhan, pastilah Engkau memelihara kami sempurna. Karena itu Tuhan, kami bersyukur, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah menjadi berkat lagi bagi kami, yang menerangi kami kembali, yang menguatkan kami, mengingatkan kami, bahkan menyadarkan kami, dan menuntun kami lagi dalam seluruh kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Cornel, Tuhan menolong. Juga Ibu Olvi yang sudah melayani juga, dengan puji-pujian kami bersyukur, mengangkat hati kami semua untuk mengingat segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kami berdoa, biarlah kami semakin setia, supaya kami semakin kuat. Tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah kami jalani dengan penuh sukacita. Bahkan Tuhan bekerja, Tuhan menolong, memimpin kami, sehingga apa yang kami lakukan ya Tuhan, sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat. Kami terus berdoa menyerahkan semua rekan-rekan Agape ke dalam tangan Tuhan yang tidak dapat bergabung bersama-sama dengan segala kesibukan, atau mungkin mereka mengalami kesulitan, pergumulan-pergumulan yang berat. Mari Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau kiranya akan menolong mereka semua. Menolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan semua doa kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari Ibu Olvi. Puji Tuhan ya, terima kasih Pak Yafet. Bapak Ibu dan saudara, Bapak Ibu, mari kita mengakhiri persekutuan kita pada saat ini dengan pujian tidak ada di sini. Kita mungkin menyanyikan satu pujian yang sudah kita hafal semua, How Great Our God. Ya, kita akan menyanyi pujian ini sebagai pujian penutup, dan kemudian akan ditutup oleh doa berkat oleh Pak Pendeta Cornel Sianturi. Semoga saya tidak salah menyebutkan. Ya, kita menaikkan pujian ini sebagai pujian penutup, dan setelah itu kalau kita mau berbincang-bincang, tentunya kita bisa berbincang-bincang. Oh Lord my God. Kita ambil refnya aja, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Silakan Pak Pendeta. Mari rekan-rekan kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ibadah kami boleh berjalan di dalam anugerah dan berkat-Mu. Saat ini kami akan berpisah, kiranya penyertaan-Mu, kiranya tangan-Mu senantiasa menyertai kami dan memberkati kami mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sesuai yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Praise the Lord. Amin. Terima kasih Pastor Cornelius firman Tuhannya. Terima kasih semua. Thank you. Terima kasih. Shalom. Yusuf, apa kabar? Shalom. Sorry. Ya, oke.